Di salah satu era kesuksesan Manchester United, trofi Liga Champions Eropa sempat diraih pada tahun 2008. Itu menjadi gelar tertinggi Eropa terakhir yang dipersembahkan oleh tim Setan Merah. Ketika itu, sangat banyak yang menyanjung nama Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, sampai Wayne Rooney. Malah, tak sedikit yang mengagungkan nama Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic. Namun hanya sedikit yang memperhitungkan peran krusial Michael Carrick. Padahal pria kelahiran 28 Juli 1981 itu telah memainkan sebanyak 31 laga sebagai starter di musim 2007-2008. Selain itu, Carrick juga berhasil melepas sebanyak 1.585 operan, mencatat rata-rata tackle sukses sebanyak 80%, serta mencetak 2 assist dan 2 gol. Kepiluan Michael Carrick sebagai salah satu gelandang paling jenius di dunia juga merambat hingga ke level internasional. Di era ketika Inggris disebut memiliki generasi emas, tidak ada trofi yang berhasil didapat. Di saat yang bersamaan itu pula, banyak pelatih Inggris yang tidak memberinya banyak kesempatan. Michael Carrick disingkirkan dan bahkan tidak dianggap sebagai salah satu gelandang terhebat The Three Lions. Padahal, Paul Scholes yang masuk ke dalam 3 gelandang emas yang pernah dimiliki Inggris merasa bahwa Carrick justru bisa menjadi pembeda. Ketika orang-orang terus berdebat tentang siapa yang lebih hebat di antara dirinya, Frank Lampard dan juga Steven Gerrard, Scholes mengatakan kalau seharusnya orang-orang lebih memikirkan bagaimana cara agar permainan 3 gelandang itu bisa seimbang. Disitulah Scholes berkata bahwa yang bisa meredam ego ketiga gelandang tersebut adalah Michael Carrick. Sayangnya, nasi telah menjadi bubur. Carrick memang ditakdirkan untuk menjadi seorang gelandang hebat yang tidak perlu diberi banyak penghargaan. Tercatat, Carrick cuma memainkan sebanyak 34 pertandingan bersama timnas Inggris, di mana hal tersebut sempat membuat pemain sekelas Rio Ferdinand terheran. Carrick tidak terpilih di antara skuad 3 singa yang berlaga di ajang Euro 2008, Euro 2012, dan Piala Dunia 2014. Dengan sederet fakta yang cukup menyedihkan bagi penggemarnya itu, Carrick sejatinya punya kemampuan yang amat luar biasa. Meski pergerakannya memang sederhana, dia memiliki catatan yang cukup untuk membuktikan peran krusialnya dalam setiap pertandingan. Sebelum menjadi bintang di Old Trafford, Michael Carrick memiliki perjalanan karir yang cukup menarik. Dia sudah bergabung dengan klub Wallsend Boys Club meski usianya baru menginjak 5 tahun. Kemudian bakatnya ditemukan oleh Tony Carr yang saat itu bekerja untuk West Ham United. Di era 90-an, Michael Carrick bergabung dengan nama hebat lainnya seperti Rio Ferdinand, Frank Lampard, Joe Cole, Jermaine Defoe, John Terry, sampai Glenn Johnson. Di usia 17 tahun, ia sudah mendapat kesempatan tampil di tim utama dalam sebuah pertandingan persahabatan. Di situ, dia mendapat banyak pujian. Carrick disebut-sebut bakal segera menjadi starter, dan benar saja, dia sudah mengklaim tempat di tim utama sejak tahun 1999. Sejak saat itu, Carrick hampir bermain di setiap pertandingan West Ham dan mulai dipandang sebagai pemain muda berbakat. Bahkan ketika West Ham sempat terdegradasi pada tahun 2003, Carrick tetap bertahan. Baru pada tahun 2004, dia dilego ke Tottenham Hotspur. Spurs memandang Carrick sebagai gelandang jenius. Sang pemain digambarkan sebagai sosok yang memiliki umpan akurat, intersepsi sempurna, tackle bersih, dan kesadaran posisi. Baru 2 musim bermain di White Hart Lane, Carrick segera dibawa oleh Sir Alex Ferguson ke Old Trafford. Dengan biaya sebesar 18,6 juta pounds, ia masuk ke dalam daftar 5 pemain termahal yang pernah didatangkan MU. Bergabung dengan MU memberi tugas yang amat berat buat Carrick. Sebab ketika itu dia ditugaskan untuk menggantikan peran Roy Keane yang sudah sangat melegenda. Ditambah situasi MU yang sudah 3 tahun tidak menjuarai liga. Puasa gelar terlama di era Sir Alex Ferguson. Mereka juga kehilangan Ruud van Nistelrooy usai terlibat konflik dengan Cristiano Ronaldo.
Belum lagi masalah CR7 dengan Wayne Rooney yang sempat menghebohkan ajang Piala Dunia 2006. Para penggemar kian khawatir dengan kegagalan Carrick setelah lini tengah MU cuma diisi oleh John O'Shea dan juga Alan Smith. Sebagaimana diketahui, selain kepergian Roy Keane, Paul Scholes ketika itu harus absen selama setengah musim akibat cedera. Namun Sir Alex Ferguson seperti sudah paham dengan apa yang ia lakukan. Keputusannya dalam mendatangkan Michael Carrick jelas tidak sembarangan. Ada banyak hal yang sudah diperhitungkan secara matang. Benar saja, peran yang ditunjukkan Michael Carrick berhasil mematahkan segala cemoohan di belakang. Bermain sebagai gelandang bertahan, Carrick mampu mendikte permainan. Dia adalah pengumpan yang handal dan bisa mengalirkan bola ke dua sisi lapangan guna menjaga tradisi United yang bermain dengan dua sisi sayap. Meski memiliki kecenderungan tugas dalam bertahan, Michael Carrick tak pernah melakukan tackle-tackle keras. Ia sadar bahwa fisiknya tak sekuat Park Ji-sung. Maka, cukup dengan gerakan sederhana yang sudah diperhitungkan secara matang, Carrick sudah berhasil menguasai pertandingan. Sepanjang karirnya bermain di Liga Primer Inggris, sudah ada 481 pertandingan yang ia mainkan. Dia telah melakukan total 18.978 operan dengan tingkat keberhasilan sebesar 87,9%. Sebagai pembanding, itu masih lebih baik dari Steven Gerrard 83% dan Frank Lampard 82,6%. Dengan kehati-hatiannya dalam bertahan, Carrick melakukan rata-rata 1,5 tackle per pertandingan, di mana dia sama sekali tidak pernah mencatatkan kartu merah. Bersama Manchester United, Carrick telah tampil dalam 464 pertandingan, mencetak 24 gol dan 36 assist. Meski bukan angka yang mentereng, ia telah membuktikan perannya yang sangat krusial. Sejak datang ke Old Trafford sampai Fergie pensiun pada tahun 2013, bersama Carrick, MU berhasil menjuarai Liga sebanyak 5 kali. Mereka juga masuk ke dalam 3 final Liga Champions Eropa dengan 1 di antaranya berakhir sebagai juara. Namun kembali lagi, begitulah Michael Carrick, pemain Inggris yang sangat dikagumi oleh Xabi Alonso ini jarang melakukan hal-hal spektakuler layaknya Steven Gerrard, Paul Scholes sampai Frank Lampard. Cara bermain Carrick yang kelewat simpel itu seringkali dilihat sebagai sebuah keterbatasan, alih-alih kelebihan. Untungnya, meski ia benar-benar disingkirkan timnas Inggris, karir bersama Manchester United sukses memunculkan namanya sebagai salah satu pemain yang sangat layak dihormati. Michael Carrick pensiun pada tahun 2018 dan segera mengambil pendidikan kepelatihan profesional. Sempat bertugas sebagai caretaker Manchester United, kini ia tengah menikmati statusnya sebagai pelatih kepala di tim divisi Championship Middlesbrough. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.